Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Ustadz Sadah ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz, sehat baik. sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini insya Allah kita masuk di tasrif lugawi ya. Insya Allah semoga tidak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, bismillah. Untuk hari ini kita sudah masuk di tasrif lugawi ya. Saya tidak masukkan di PowerPoint karena tidak muat untuk 14 slide. 14 baris tasrif lugawi itu. Jadi insya Allah untuk tasrif lugawi nanti kita coba pakai Word ya. Ini saya coba buat materinya karena memang berharap supaya lebih mudah untuk bisa dipahami. Baik, saya mulai saja. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar tasrif istilahi ya. Jadi tasrif itu kan ada dua. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Jadi kalau tasrif istilahi itu adalah kita merubah dari asalnya fi'il madi, misalnya dari kata nasoro saja, kemudian kita rubah dia ke bentuk yang lain. Misalnya kita rubah kepada fi'il mudhari ya, kita rubah kepada masdar, isim fa'il, kemudian isim eh, maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, kemudian isim alat ya. Jadi itu disebut dengan tasrif istilahi. Nah, tapi kalau tasrif lugawi, dia tasrifannya itu ke bawah. Jadi misalnya kita punya fi'il madi nasoro gitu. Nah, nanti kita tasrif lagi ke bawah sejumlah 14. Jadi total tasrif lugawi itu ada 14. Kenapa 14? Karena jumlah domir itu ada 14. Nah, domir itu kan ada huwa. Nanti huwa ini menunjukkan kepada dia. Domir itu kata ganti. Nah, jadi kadang-kadang dalam kosakata percakapan seharian kita itu kan tidak menyebut nama. Misalnya kita nyebut kamu, saya, itu berarti pakai domir. Karena tidak menggunakan nama asli. Nah, maka domir itu atau kata ganti dalam bahasa Arab itu totalnya dia ada 14. Yang pertama ada huwa. Huwa ini nanti dia menunjukkan kepada laki-laki, dia. Kata ganti itu kan ada dia, kamu, saya kan. Dia, kamu, saya. Nah, dia itu ada dia satu orang laki-laki itu menggunakan huwa. Kalau dia dua orang menggunakan huma. Kalau dia banyak, banyak itu dalam bahasa Arab mulai dari tiga, yaitu hum. Nah, bagaimana tasrifannya? Nah, nanti kalau di tasrif lugawi istilahi sebelumnya, misalnya kita punya nasoro, nasoro ini itu sebenarnya dia mengandung domir. Nasoro ini mengandung domir. Tapi domirnya tersembunyi kalau nasoro. Nah, apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi itu adalah huwa. Domir mustatir huwa namanya. Mustatir itu tersembunyi. Ada domir mustatir. Domirnya tersembunyi.
Jadi pada kata nasoro, alima, zahaba, khoroja, doroba misalnya. Itu dia mengandung domir. Tapi domirnya tersembunyi. Nah, contoh dalam kalimat misalnya Zaidun Nasoro. Saya besarkan. Nah, misalnya kalimat Zaidun Nasoro. Kalau kita i'rabkan Zaid ini kan jadi mubtada karena dia isim di awal. Nah, Nasoro ini kan fi'il madi. Nah, fi'il madi. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu adalah domir mustatir huwa. Kalau di Nasoro. Nah, nanti huwa ini kembali kepada si Zaid di belakang. Nah, jadi tasrif lugawi itu adalah fi'il kita tasrif yang mana dia bersambung dengan domir yang 14. Nah, domir yang 14 itu nanti dia jadi fa'il dalam sebuah fi'il seperti itu. Jadi kalau kalimatnya Zaidun Nasoro, berarti Nasoro itu fi'il madi, fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir huwa. Jadi kalau pada Nasoro, dia domirnya mustatir huwa. Nah, kalau pelakunya dua orang, maka nanti tasrifannya menjadi Nasoro. Ada domirnya, nampak. Yang mana? Si alif. Jadi alif ini adalah domir. Alif ini menunjukkan berapa orang? Menunjukkan dua orang laki-laki. Menunjukkan dua orang laki-laki. Kalau kita ketemu kemudian fiil, ada alifnya, sudah ada domir yang alif itu, maka failnya itu sudah pasti alif itu. Tidak ada yang lain. Contohnya adalah Zaidani Nasoro. Ya, Zaidani, dua orang Zaid. Nasoro, keduanya telah menolong. Nah, maka Zaidani nanti kan jadi mubtada kan, isim di awal. Nasoro, ini Nasoro kita pisahkan antara fil madi dan domirnya. Nasoro ini kan fil madi. Nah, failnya mana? Failnya alif. Nah, alif ini menunjukkan berapa orang? Menunjukkan dua. Dua itu siapa? Dua itu si Zaid yang di sini. Kemudian kita tasrif lagi. Nasoro, Nasoro, Nasoru. Nah, kalau Nasoru, domirnya yang mana? Domirnya yang waw ini ya. Domirnya yang waw. Nah, waw ini nanti jadi fa'il dalam sebuah kalimat. Contohnya, Zaiduna Nasoru. Ya. Mereka para Zaid, Nasoru mereka telah menolong. Nah, maka Zaiduna jadi mubtada dalam sebuah kalimat, dalam kalimat ini. Karena dia isim di awal. Nasoru, Nasorunya ini adalah kita pisahkan dulu antara domir dan fiil madinya. Maka Nasoronya ini fiil madi, wawunya nanti jadi fa'il dalam sebuah kalimat. Nah, inilah yang disebut dengan tasrif lugawi. Jadi tasrif ke bawah yang mana fi'il madi itu bersambung dengan domir. Dan domir itu dia jadi fa'il dalam sebuah kalimat. Jadi nasoro, nasoro, nasoru. Nah, ini pembahasan tentang tasrif lugawi di awal ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini silahkan. Sebelum kita lanjut. Silakan, Sadah, kalau ada yang mau ditanyakan. Naam, saya Ustaz. Silakan, Sadah.
Ini Ustadz untuk yang apa tasrif lugawi ini berlaku untuk semua fiil juga ya Ustadz ya? Bukan cuma madi gitu ya? Iya, betul. Nanti fiil madi, Oh, mudhore, terus amr sama nahi. Kan fiil itu di tasrifan istilahi ada empat ya. Fiil madi, hmm. mudhore, amr sama nahyi nanti. Nah, ini untuk Oh, fiil berarti madi. Mm-mm. berarti itu yang kemarin istilahi itu dia ke Samping kanan ya? kanan. Ya, ya dia ke kanan. Berarti tetap juga dia mengikut ketika di lugawi kan mengikut juga ke bawah 14 gitu ya Ustadz? Betul, betul. Heeh. Tapi kalau kayak apa ya? Kalau kayak Amr berarti terbatas dong Ustadz ininya, Ka- domirnya. Kalau amr nanti yang diperintahkan cuma ke Ah, orang kedua kan, ke iya, iya. kamu. Berarti totalnya cuma ada enam nanti. 6. Oh iya, Enam iya. saja. Kalau 6 fiil Ustadz. madi 14 ini seperti 14. itu. Oh, iya. Dan Syukron Ustadz. apapun fiil madinya nanti mau yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu perubahan tasrifannya sama. Maksudnya Hmm, domirnya sama semua nanti. iya. Nah, Oh, iya. Syukron Ustadz. afwan. Nah, ini untuk laki-laki ya. Misalnya nasoro, nasoro, nasoru ya. Nah, jadi kalau kita ketemu fiil madi kok ada alif di belakangnya, itu sudah failnya itu. Nah, cuma nanti tinggal kita cari. Ini alif kan menunjukkan dua orang. Berarti nanti kita cari di belakang. Di belakang fiil itu mana nih yang dua orang itu. Karena kan ini kata ganti. Kalau nasoru menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak. Kemudian kalau nasorot, nasorot ini ada fathahnya. Nasorot ini juga mustatir ya. Nah, kenapa ditambahkan tak sukun di belakangnya? Untuk membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau nasoro ini berarti pelakunya laki-laki, mustatir huwa. Kalau ada tak sukunnya, ini menunjukkan pelakunya perempuan. Contohnya Zainabu nasorot. Zainabu nanti jadi mubtada. Ini mubtada. Nasorot, maka nasoronya ini fi'il madi. Taknya ini namanya alamatut taknis. Tanda kalau pelakunya perempuan. Alamat itu tanda, taknis itu perempuan. Tak sukun ini namanya alamatut taknis. Dia bukan domir. Nah, mana failnya, mana domirnya mustatir, tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yaitu hia. Nah, jadi nasoro fil madi tak sukunnya itu namanya alamatut ta'nis. Failnya domir mustatir hia. Hia kembali ke Zainab di belakang. Kalau pelakunya dua perempuan, nanti nasorota ini tambahannya tak. Tak ini menunjukkan pelakunya dua, tapi perempuan. Kemudian nasorna. Na ini domir juga menunjukkan hunna, mereka, para perempuan. Contohnya mana? Zainabatun. Ini kan jamak muannas salim ya. Berarti banyak perempuan. Nasorna, mereka telah menolong. Maka Zainabat mubtada, Nasor ini fil madinya, nanya domir jadi fa'il. Nah, jadi untuk tasrifan fil madi nanti nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Apapun fil madinya. Misalnya kita ganti jadi khoroja. Maka nanti jadi khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojana. Sama dengan nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Khoroja, khoroja, khoroju,
kharajat, kharajata, kharajna. Nah, ini untuk orang ketiga, dia, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian terkadang kita itu berbicara dengan orang kedua, yaitu kamu. Nah, kamu itu kan bisa satu orang, dua orang, dan banyak juga ya. Nah, kalau misalnya untuk kamu nanti ya, nanti pakainya nasorta. Akhirannya nanti tak. Nasorta. Tak ini menunjukkan kamu. Contohnya misalnya anta nasorta. Engkau nasorta, engkau telah menolong. Maka anta jadi mubtada, nasornya fil madi, taknya domir. Taknya domir. Taknya ini nanti jadi fa'il. Jadi tak ini menunjukkan anta. Kalau nasortuma ini menunjukkan antuma, kamu berdua. Tapi untuk laki-laki. Nasortum ini untuk kalian. Nasortum kalian. Berarti kalian telah menolong. Nasortum. Nasorti kalau ti ini untuk perempuan. Nasortuma ini untuk kalian berdua tapi perempuan. Nasortunna ini untuk kalian banyak. Jadi nasortunna kalian para perempuan telah menolong. Kemudian kalau saya nanti nasortu dan kalau kami nanti sebentar, nanti pakainya na ya. Nasortu, nasorna. Saya coba kecilkan. Nah, jadi tasrifannya adalah untuk fil madi nanti nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, kemudian nasortu, nasorna. Ya. Saya izin sebentar ya, saya ambil charger. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ustaz? Silahkan. Kalau ada. Tafadhol. Jika tidak ada, kita coba praktekkan di bawah ya. Ini penggunaan di dalam sebuah kalimat ya. Contohnya misalnya begini. Ini ada satu kalimat misalnya akhadtu min walidi isyrina riyalan wa dhahabtu ilal maktabati sobahan wajadtu fil maktabati kitaban jayyidan anil islam talabtu minal bayi kitaba wa dafa'atu samana rojatu ilal baiti zuhran bis surur katanya. Baik, ini kita coba tarjim sama-sama ya. Akhaztu min walidi. Ya. Akhaztu. Ini kan sudah bersambung dengan tu ya. Akhazatu mengambil. Kalau tu artinya Saya mengambil. saya.
Saya. Berarti akhadtu saya mengambil. Nah, failnya mana? Tuh. Tuh ini kan? Gitu. Jadi kalau kita ketemu domir bersambung dengan fiil, maka sudahlah itu failnya, tidak ada yang lain. Gitu ya. Nah, kalau domirnya nampak seperti ini, ya. Yang tidak nampak kan cuma di huwa sama hiya. Selainnya Iya. nampak semuanya. Kalau ada domir kelihatan bersambung dengan fiil, maka sudah itu failnya. Tidak ada yang lain. Gitu. Nah, akhadtu min walidi asyrina rialan. Saya mengambil min walidi ya, dari ayahku ya. Walid ayahku. Isrina, Isrina itu berapa? 20 20 Dua puluh. Isrina rialan. 20 Rial. real. Iya. Real. Rial. Real itu mata uang mana? Arab sana ya. Arab. Wa zahabtu. Apa zahabtu? Zahaba artinya apa? Pergi. Pergi. Zahabtu. Dan saya pergi. Lagi Ah, dan dan saya pergi. Ilal maktabah. Maktabati. Ke Perpustakaan. perpustakaan. Sobahan di waktu pagi Waktu hari. di pagi Pagi. hari. Wajadtu fil maktabati. Wajada. Apa wajada? jadi Baca. Saya bertunggu-tunggu. Wajada Wajada. yajidu. Oh, Kalau bertunggu-tunggu. wajada tuh mendapatkan. Mendapati. Wow, dapat. Dan saya Wajadtu. mendapatkan. Da, dan wajadtu. Saya mendapatkan fil maktabati di di perpustakaan Pustakaan. perpustakaan. buku Kitaban. buku Kita buku yang baik ya. Buku, betul. Jayidan Buku yang yang baik bagus. bagus bagus. Bagus. Anil Islami tentang tentang Islam Islam. Hmm. Tolab tu tolaba. Apa tolaba? menuntut belajar Tolaba tu menuntut atau minta meminta. Tolab tu berarti saya dan saya minta Meminta. meminta minal ba'i dari al penjual bai penjual al-kitaba dari penjual buku Alkitab. buku ya. Wadafa'tu. Dafa'a itu membayar ya. dan saya membayar As-samana. Apa saman? apa, Uang. Uang atau harga ya. Biaya boleh. Saman itu biaya atau uang. Roja'atu. Apa roja'ah? Rujuk. kembali Kembali. Kembali. Roja'atu. Aku saya kembali. Membeli ke rumah. Ilal baiti ke rumah. Zuhron di waktu bersiap Sore. Waktu syukur zuhur. zuhur ya Siang. Zuhur. Bisururi dengan dengan bahagia. Nah, ini kalau kita praktekkan dalam kalimat ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan misalnya akhoza ana tuh nggak boleh. Akhoza ana, zahaba ana misalnya. Wajada ana nggak boleh. Dalam kalimat bahasa Arab tidak boleh penggunaan domir seperti itu. Meskipun secara Indonesia diarabkan mungkin ketemu gitu kan artinya sama. Saya pergi kan berarti kan zahaba ana gitu. Saya membuka fataha ana misalnya. Tapi dalam struktur kalimat bahasa Arab tidak boleh kita menggunakan seperti itu. Do, domirnya harus disambung seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita belajar tasrif lugawi itu. Karena dia fiil itu sebenarnya mengandung domir itu. Dan dia bisa ditasrif jumlahnya 14 ke bawah gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan.
Kalau belum ada, kita coba praktek lagi ya di bawah sih. Nah, ini nanti coba ada yang tasrif. Nah, ini kalau tadi ya, nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, eh, nasortunna, nasortu, nasorna. Coba kecilkan. Saya ambil contoh doroba. Yang doroba ini. Nanti zahaba sama fataha, kita coba tasrif sama-sama. Doroba sama tasrifannya dengan nasoro ya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ya, yang terakhir. Oke, sekarang zahaba. Kita coba tasrif sama-sama. Yang zahaba. Wahid, isnain, salasa. Silakan. Zahaba, Sahabat, zahaba, zahabu, zahabu, Eh, zahabat, sahabat, zahabata, zahabata, sahabat, zahabana, sahabatna, zahabata, zahabta, zahabatuma, zahabatum, sahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, sahabati, zahabatut, sahabtuma, zahabtuma, zahabtun, sahabtu, zahabtu, zahabna, nah zahabtu, itu zahabna. tasrifannya. Ya. Ya, ada yang mau coba? Satu orang, silahkan. Boleh. Yang Boleh, zahaba Ustaz? aja dulu. Siapa? Boleh, Ustaz? Saya Ustaz Bu cerita. Wurita. Wurita. Silahkan, Wurita. Dahaba, 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 dahabu, dahabat, dahabata, dahabena, dahabeta, dahabatuma, dahabetum, dahabti, dahabtuma, dahabetunna, dahabetu, dahabna. Nah, oke. Yang fatahah, ada yang mau coba? Selain Wurita. Silahkan. Enggak, Bu Intan. Nah, Ustaz. Ada. Nah, Bismillah. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fahata, fahatata, Fatah. Fatahata. fatahata. Sampai mana tadi? Saya besarkan Bentar, sedikit, Ustaz. bentar, bentar. Sampai mana tadi? Ah, ini. Saya ulang, Ustaz. Ulangi. Fataha. Saya ulang, Ustaz. Fataha, Fataha. fataha, fatahu, fatahat, fatahat, fatahata, fatahna, Hah? fatahta, fatahtuma, fatahtunna, fatahtum, fatahti, fatah, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Nah, oh, tadi. Yang lain, ada yang mau coba yang zahaba? Mungkin dua lagi, silahkan. Saya coba Ustaz Bu, Nur Hasan. Fadal, Fadal, Yang Fadal. mana Ustaz? Yang zahaba, zahaba. Oh, Zahaba. Zahaba, Zahaba, Zahabu, Zahabat, Zahabata, Zahabna, Zahabta, Zahabtuma, Zahabtum, Zahabti, Zahabtuma, Zahabtunna, Zahabtu, Zahabna. Alhamdulillah. Yang lain, boleh Saya, Ustaz. dicoba. Bu Yayu, siapa Aku tadi? kayak mulu. Oh, Bu Asri, Bu Asri, apa? Aku yang patah jadi siapa? Berdua bareng Bu Asri. Bu Asri dulu. Nanti habis ini Bu Enggak. Yayu, boleh. Yang Yang Fatahah, ya. yang Fatahah. fatah saya. Fataha, fataha, fatah, fataha, Fatahah.
fatahat, Diulangi coba. Fataha, fataha. fataha, fatahtum, Hmm, masih dari awal. Fataha, fataha, fatahu. oh, sebentar, Ustaz. Ini kecil Oh, layarnya. kecil. Saya besarkan lagi. Ya, Dalam. sudah, Ustaz. Ah, Fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum. hmm. Yes, Ustaz. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Alhamdulillah. Nah, Bu Yayu, boleh satu Bu Yayu silahkan. Yang Yang Zahaba. mana? Zahaba. Ah, ah. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabata, zahabna, zahabata, zahabtuma, zahabtum, Hmm. zahabati, zahabatuna, zahabatu, zahabna. Dari Zahabati, coba tadi diulangi. Zahabati. Zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Iya, Alhamdulillah. Ada yang mau coba satu lagi yang Fatahah biar lengkap. Murina, Ustadz Murina. Bu Rina, cari Bu Ini Yayu. adalah Ibu Ete Ayu. Oh enggak, Fataha, Bu Rina. oke Ustaz. Fataha, fatahu, fatahat, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, tadi Bentar. berapa? Fatahti, Fatah, eh, apa? Fatahta. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Alhamdulillah. Nah, nah itu tasrifannya ya, Ustaz Sada. Jadi semua fi'il madi nanti begitu akhirannya. Jadi kalau mau patokan yang enak, nanti mulai dari domir hunna, akhiran fi'il madinya disukun. Ini kan dorob, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Nanti patokannya mulai domir hunna disukun akhiran fi'il madinya. Nanti semuanya nanti begitu. Tasrifan fi'il madi untuk lugawi. Apapun fi'il madinya, mau yang tadi ya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf gitu ya. Semuanya sama akhirannya. Nah, ini contoh lagi misalnya. Kharaja Muhammadun minal baiti. Raqibal hafilata summa nazala amamal madrasati. Wasala Muhammadun mubakkiran ilal madrasati. Zahaba ilal maktabati. Wa jalasa alal kursiyyi. Thumma qara'a kitabal lughatil arabiyyati. Wa ba'da suhufi. Summa hamala hakibatahu. Wa dahaba ilas sofi. Katanya. Nah, kita coba tarjim lagi sama-sama. Kharaja Muhammadun minal baiti. Apa artinya? Muhammad keluar dari rumah ya. Muhammad keluar dari Ah, rumah. Muhammad keluar dari rumah. Rokiba. Apa terjemahannya rokiba? Rokiba itu Keluar dari menaiki. Cuman rumah. kan dia ada domir yang Sembunyi. tersembunyi kan? Apa domir yang tersembunyi di rokiba? Muhammad. Dua. Dua. Huwa. Dua. Berarti rokiba ini diterjemahkan dia menaiki. Rokiba dia menaiki. Menaiki apa? Al-hafilata. Hafilah apa? Us. Bus. Bus itu hafilah. Summa nazala. Kemudian apa nazala? Turun. Turun. Dia Turun. turun. Cepat. Nah, cuman dia punya domir di sini. Apa domir yang tersembunyi? Dua. 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 Huwa. Berarti kemudian dia Turun. 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 Terjemahnya Di begitu. depan
sekolah. Amamal madrasati di depan Sekolah. 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 Nah, wasola Muhammadun. Apa wasola? Maksudnya Sampai. Sampai. Siapa sampai yang sampai? Muhammad. Muhammad. Nah, gitu. Kalau sudah disebutkan namanya, berarti di wasola ini sudah nggak ada domir. Hmm. Oh iya. Gitu. Tapi kalau orangnya nggak disebutkan, berarti pada fiil tersebut ada domir yang terkandung, tersembunyi gitu. Nah, cuman nanti begini. Em, ini catatan aja, ya. Jadi yang boleh disebutkan orangnya, nama orangnya, itu hanya pada dua fiil saja. Yaitu pada Nasoro ini yang ada domir tersembunyi sama hia. Selainnya tidak boleh disebutkan namanya. Kalau sudah ada domir yang terlihat di situ. Misalnya kita bilang Nasoro pakai alif ya. Nasoro Zaidani. Nggak boleh kayak gitu. Jadi yang boleh nampak nama orang pada fiil itu hanya pada Nasoro dan Nasorot. Kenapa boleh nampak? Karena domirnya tersembunyi di situ. Nah, sementara yang lain, domirnya kan nampak semua. Berarti tidak boleh lagi pakai nama nanti begitu. Makanya kenapa di sini, di wasola, ini kan kalau Muhammadnya hilang, ada domir yang tersembunyi, yaitu huwa. Cuman huwa itu kan bisa dimunculkan siapa orangnya, yaitu Muhammad. Jadi Muhammad sampai mubakiron. Mubakiron itu Lebih lebih awal awal, lebih awal. Ilal madrasati ke ke sekolah. sekolah. Zahaba, apa zahaba? Keluar Pergi. 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 Ah, ke kalau di kampus. zahaba ini kan ada domir yang tersembunyi, yaitu domir mustatir Keluar. huwa. Berarti dia pergi. Nah, Dia ilal pergi ilal perpustakaan, maktabati ke ke perpustakaan, Perpustakaan. dan wajalasa duduk di dan atas kursi. dia Duduk Di Di duduk atas atas kursi, di atas kemudian kursi. baca Summa kemudian qoro'a. membaca. Kemudian Kemudian membaca. dia ada dianya. Iya, Kemudian dia dia membaca baca buku buku bahasa Arab buku bahasa Arab wa ba'dos suhufi dan Dan ba'do setelah itu sebagian. sebagian. Nah, kalau ba'da sesudah. Ba'do sebagian suhuf. Suhuf itu apa? lembaran. Lembaran. Baran. Summa hamala. Kemudian dia Kemudian membawa hakibatahu tasnya tasnya wazahaba dan pergi Dia pergi dan dia pergi ke ke ila sofi ke kelas barisan. ya. Sof itu Kelas. sof itu kelas. kelas Sof itu barisan. Barisan, Oh, Ustaz. mungkin keliru di situ. kelas fasal Harusnya kan. ilal fasli. Ilal Fasal. fasli harus di sana. Nah, ini tasrifan lugawi dari fiil mati. Mau Nah, jadi cuma begini saja tasrifan fiil matinya. Nah, yang penting kita rutin mentasrif. Nah, kita coba praktekkan dalam Quran ya. Saya coba bukakan dulu.
Nah, ini sambil kita murojaah Quran kita ya. Ini saya coba buka dari Al-Baqarah aja. Kebetulan ini nggak bisa dibesarkan. Sebentar ya, saya coba besar. Nah, ini misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, yang awal. Nanti kita coba sering berlatihnya itu di sana. Nah, misalnya ini ada ayat Alif Lam Mim, tidak ada fiilnya ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fiilnya tidak ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Kita cari fiil madinya. Yang mana fiil madinya di ayat ketiga? Silahkan. Praktek aja dikit-dikit. Fi'il madi kalau yang pakai ya fi'il mudhari kan ya Ustaz? Betul. Pakai fi'il Cari madinya yang ya. fiil madinya dulu aja. Ayat ketiga. Rozakna, Yang mana? rozakna bukan Nah, eh. Ini. Oh, Rozakona ya. Ya. Dari kata rozako kan. Rozako kalau kita tasrif berarti rozako, rozako, oh, rozaku, kotak, rozakot, rakot, rozakota, kotak, rozakona, nah, rozakota, rozakotuma, rozakotum, rozakoti, Rozakoti, rozakotuma, rozakoti, rozakotunna, nah, rozakotu, rozakona gitu. Jadi rozakona artinya apa? Kami rizkikan. memberikan. Kami rizkikan. Hum kepada mereka. Nah, rozakona mana failnya? Nah, 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 ini. nah, Nah, ini failnya dia. Gitu. Nanti kalau yu'minuna, yukimuna, kemudian yungfikuna, ini fi'il mudhari ya. Belum kita bahas gitu. Kemudian ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ada fil madi yang mana kira-kira? Bil, jelas. Betul. zila. Unzila. Unzila. Unzila ini fil madinya. Cuman kalau ini kan dia bukan butuh fa'il ya. Dari mana kita tahu awalannya domah fil madinya? Satu huruf sebelum terakhirnya di Kasar. kasroh. Ini berarti butuhnya naibul Fa'il. fa'il ya. Nanti. Tapi dia fil madi juga. Nanti kalau ditanya mana naibul fa'ilnya domir mustatir, Huwa. huwa sama huwa dari kata anzala kan? Iya. Anzala. Nah, cuman karena ini dirubah jadinya unzila. Unzila butuhnya naibul fa'il. Kalau anzala kan artinya menurunkan. Kalau unzila berarti Turunin. diturunkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nggak ada lagi ya. Jadi kalau fi'il madi yang kita pelajari ini baru di ayat 3 adanya. Hmm. Coba kita cari di ini ya, sebentar. Di berikutnya. Hmm. Kita coba cari di sini. Eh,
Nah, misalnya di ayat ke-6-nya gitu. Tadi kan nggak ada fi'il mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang mana fi'il matinya kira-kira? Kafaru. Ah, Anzar, kafaru. Terus anzarta. Wah, anzarta. Nah, anzarta. hmm, Nah, dua ini ya di ayat 6. Kafaru artinya apa? kafir. Hmm, Kafir. siapa yang kafir? Hmm. Kafaru. Nah, Orang-orang. dan Orang-orang ada domir, ada domir hum. nggak di sini? Ada. Enggak ada. 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 Wow, Hum. wow. Ah, wow ini kan kelihatan Iya. tasrif. Hum. Kafaro, kafaro, kafaru tuh. Ada Iya. domirnya kan? Wow di sana. Nah, Wow. wow ini menunjukkan mereka. Mereka siapa? Nanti baliknya ke allazina. Ya, di Orang. belakang. Jadi innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Jadi tarjimnya begitu. Kafaru karena ada domir wau di sana, mereka telah kafir. Sawaun alaihim sama saja alaihim bagi mereka itu. Apakah? Ini tuh ada hamzah, ini hamzah istifham ya untuk bertanya. Anzarta ada domirnya? Ada tak Ada. Ta ini. Ta ini menunjukkan siapa? Tak tadi. kamu. Kamu kan? Masa. Anzarta. Berarti anzaro itu kan memberi Peringat. peringatan. Siapa yang beri peringatan? Ta itu kamu. Apakah? Anzarta. Kamu memberi peringatan. Hum kepada mereka. Am lam tunzirhum. Atau engkau tidak memberi peringatan. La yu'minuna. Mereka tidak beriman. Di ayat 7 misalnya. Yang mana fi'il madinya? Pertama. Khotama. Ini satu. Ada Ul. lagi? Yang mana salah? Tidak ada ya? Habis. Ulu. Ulu. Kulu. Fi'il amr. Oh, Enggak. Ini kulubi. Ini satu oh, kata. oke. Ah, ah. Kan sebelumnya ada huruf jar ya. Setelah huruf jar kan tidak mungkin fi'il. Ada Ustaz. Ini. Berarti hanya khotama saja. Khotama. Tapi kalau khotama, ini fa'ilnya mana? Dia. Oh, Huwa. fi'il huwa. Huwa. Takdirhu. Enggak. Ada di depannya kan? Oh Allah. Ah, ah. Wow. Allah. Sama Allah. Kalau dapat isim setelah fi'il kok dia domah, itulah fa'ilnya. Oh, Nah, cuman kalau nggak ada berarti domir mustatir. mustatir. Kalau domirnya tidak nampak Kelihatan. ya. Seperti itu. Di ayat 8 tidak ada. Ayat 9 Mudhari semua ya Ustaz? ada fi'il madinya satu. Di ayat 9. Yang mana kira-kira? Ya. Da'una bukan? Bukan. Bukan. Amanna. Amanu ini. Oh iya. Ini amanu. Maksudnya dia kan aman itu bukan dong. Iya nama orang ya. Aman orang beriman ya. Amana, amana, amanu. Kan ada domirnya di Iya, sana. iya. Iya. Nah, nanti jadi fa'il nih wawunya kan? Hmm. Fa'il. Kalau amanna, Ustaz? Amanna juga sama. Amanna. Iya. Failnya Ya, berarti domir na. amanna. Amanna kan artinya kami beriman. Amanna. Nah, gitu. Ayat 10 ada satu. Fazada. Za. Oh Za. ya ini. Zada. Betul, Oh betul. zada. Zada ini. Fi'il Mana? madi ya. Tapi fa'ilnya ada di depan kan? Ini ya.
Ya Allah. Allah ini fa'il. Ada lagi sebenarnya ini ya. Kanu. Kanu. Nah, Nah, Kan. itu tetapkan fi'il madi kan kana. Meskipun fi'il madi nakis ya. Dia butuhnya isim kana khobar kana Kana. kan. Tapi tetap bisa ditasrifkan. Kana, kanu ya. Cuman nanti wawunya bukan jadi fa'il tapi isim kana nanti. Hmm. Nah, karena kan dia kana butuhnya isim kana, bukan butuh fa'il. Nah, ini. Ini contoh penggunaannya dalam Quran. Nanti begitu saja terus. Sambil berlatih nanti pas baca Quran ketemu ada domir. Domir yang tadi kita bahas itu. Nah, nanti berlatih untuk mulai mentarjim gitu ya. Dikit-dikit aja. Kalau ada tarjim perkata juga bagus tuh Qurannya. Ada yang mau ditanyakan saat sampai di sini? Ada Pak Ustaz. Silakan, Ustaz. Tadi pada fazadahumullahu itu Hmm? fa'ilnya yang mana Pak Ustaz? Yang Allah, Ustaz. Ada di depan. Kalau Fazada. humnya, Gimana, Ustaz? humnya jadi apa Pak Ustaz? Oh, maf'ulun bi, Ustaz. Ah, ya. Maf'ulun bi. Syukran Ustaz. Insyaallah. Afwan. Ini maf'ul bihnya dua berarti ya. Hum sama marodo ya. Marodo penyakit. Ada yang lain? Ustaz Sada, silakan. Jika tidak ada, insya Allah nanti kita sambung lagi di pekan depan. Kita masih bahas tasrif fil madi dulu, insya Allah. Kita coba yang 4 huruf dan seterusnya ya, insya Allah. Supaya nanti sebelum masuk fil mudhari, semoga sudah bisa hafal tasrifan untuk tasrif lughawinya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Kita sambung lagi di pekan depan. Nakhtatim darsana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa Mana? natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wa wabarakatuh. iyyakum ajmain. Afwan.